Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Khairana Kadra dengan NIM 22870 dari kelas Kimia C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel jurnal yang telah saya buat dan juga struktur dari artikel jurnal. Yang pertama adalah judul. Judul ditulis dengan tidak lebih dari 14 kata, ditulis dengan kata yang menarik dan informatif, dan juga dengan kata yang baik dan benar. Kemudian ditulis dengan font dari Berlin Sans dengan ukuran 16, ditulis secara kapital. Di sini judul harus memuat kata kunci agar memudahkan dalam penelusuran ataupun indeks subjek. Di sini saya menggunakan judul zat kimia beracun, penggunaan zat kimia beracun dalam kriminalitas. Di bawah judul itu ada nama penulis dan aliviasi. Nama penulis di sini ditulis dengan huruf Gill Sans dengan ukuran fontnya itu 14. Kemudian apabila artikel jurnal ditulis untuk memenuhi suatu tugas, maka perlu juga ditulis dengan penulis penanggung jawab. Di sini penulisnya saya sendiri, yaitu Raden Khairana Kadra, dengan penulis penanggung jawab yaitu Ibu Nuri Novianti Afida. Dalam penulis penanggung jawab harus dengan catatan kaki. Kemudian di bawahnya juga ada aliviasi. Aliviasi dari UPI sendiri telah ada aturannya, yaitu departemen, fakultas, UPI, dan juga email pribadi dari penulis tersebut. Di bawah nama penulis dan aliviasi yaitu ada abstrak. Abstrak di sini ditulis dengan huruf Time New Roman dengan ukuran font 11. Ditulis juga dengan indeks kiri dan kanan sebanyak 1 cm. Kemudian abstrak sendiri harus menuliskan tentang latar belakang, tujuan, metode, dan juga kesimpulan mengenai artikel jurnal tersebut. Abstrak di sini saya menuliskannya dengan zat kimia merupakan zat yang memiliki komposisi tertentu yang mengandung unsur kimia dan juga sifat dan karakteristiknya. Zat kimia juga memiliki banyak manfaat, namun zat kimia juga memiliki kekurangan ataupun kerugian. Zat kimia dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melukai, meracuni, ataupun bisa membunuh seseorang. Karena dengan mudahnya zat kimia itu diakses, dibeli, dan juga banyak ada di umum, maka juga tindak kriminal juga semakin mudah untuk dilakukan karena zat kimia digunakan sebagai zat senjatanya. Maka dari itu perlu penanganan lebih mengenai produksi dan jual beli dari zat kimia, dan juga perlu kerjasama dari berbagai elemen yang terkait. Di bawah abstrak itu ada kata kunci. Kata kunci itu tidak lebih dari 5 kata. Di sini saya menggunakan zat kimia, beracun, dan juga kriminalitas. Kemudian di bawah abstrak dalam bahasa Indonesia, di bawahnya juga ada tulisan abstrak dalam bahasa Inggris. Di sini mengisinya sama dengan bahasa Indonesia, namun hanya bahasanya yang berbeda. Kata kuncinya juga sama. Kemudian setelah itu abstrak ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan uraian masalah dalam bentuk latar belakang penelitian atau pokok persoalan yang dieksplorasi dalam pada artikel. Pendahuluan yang saya tulis yaitu zat kimia atau bahan kimia dapat kita temukan sehari-hari. Dalam kehidupan kita, zat kimia memiliki sifat-sifat dan karakteristiknya sendiri. Ada yang bersifat asam, basa, racun, dan sebagainya. Dan tentunya zat kimia itu kita butuhkan walaupun ada zat kimia yang berbahaya. Dengan adanya kehidupan kita yang semakin maju, semakin modern, maka semakin mudah juga untuk mendapatkan bahan kimia, sekalipun itu bahan kimia yang beracun. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 itu membahas mengenai penggunaan bahan kimia dan pelarangan bahan kimia sebagai senjata kimia. Bahan kimia, banyak kasus yang menggunakan bahan kimia untuk sebagai senjatanya. Maka dari itu perlunya ada penanganan dari pemerintah, dan maka diperlukan juga pembahasan, penekanan, dan sosialisasi mengenai bahan-bahan kimia berbahaya, beracun, dan hukum bagi seorang kriminal. Sesudah pendahuluan ada metode penelitian. Masih ditulis dengan huruf yang sama, namun di sini metode penelitian itu disusun dengan panjang uraiannya tidak lebih dari 15% dari seluruh panjang artikel. Metode ini berisi tentang metode, teknik, prosedur penelitian yang digunakan. Metode penelitian harus ditulis secara ringkas dan jelas. Metode penelitian di sini ditulis secara kualitatif, yaitu metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi, tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif hukum normatif, yang dimana penelitian hukum normatif ini digunakan karena mengingat terjadinya kesenjangan atau kekosongan norma di saat timbulnya suatu permasalahan hukum yang tidak dapat dipecahkan. Kemudian data-data yang dikumpulkan dalam penulisan artikel ini merupakan data kualitatif bukan kuantitatif. Setelah metode penelitian, di sini ada hasil dan pembahasan.
Hasilnya itu disajikan secara sistematis. Hasilnya juga didukung dengan olehan data dan juga jangan menarasikan angka dalam tabel dan ilustrasi. Kemudian juga ada pembahasan. Pembahasan menanggapi setiap tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan cara menghubunginya dengan teori-teori yang diacu atau disajikan dalam bagian pendahuluan atau tinjauan pustaka. Pada bagian pembahasan itu tercermin kecendekiaan penulis, kelogisan penulis atau argumentasi, kedalaman dan ketajaman analisis, keluasan wawasan penulisnya. Hasil dan pembahasan yang saya dapatkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Strip Menkes Strip per Strip 5 Strip 1996, bahan berbahaya adalah bahan kimia yang dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan lingkungan ataupun kesehatan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan juga iritasi. Kemudian, dari beberapa kasus pengeboman di Indonesia, bom yang digunakan merupakan bom yang dirakit sendiri, menggunakan bahan-bahan kimia yang mudah untuk didapatkan. Bom-bom tersebut bisa dibuat dengan bahan-bahan kimia ataupun material yang banyak dijual dalam umum. Selain kasus bom yang terjadi di Indonesia, ada juga kasus lain seperti kasus Mirna yang menggunakan cyanida sebagai senjata untuk menyalakai seseorang. Dalam buku metode identifikasi berbagai kasus kejahatan, Amri menyebutkan setidaknya ada 3 bahan utama untuk membuat bom, yaitu kelompok oksidator, kelompok reduktor, dan juga kelompok katalisator. Bahan kimia tersebut mudah didapatkan secara umum dan juga tanpa izin yang ditekankan ataupun tanpa izin yang menguatkan tentang penggunaan bahan kimia tersebut agar tidak dijadikan sebagai senjata untuk melukai seseorang. Dalam koran Kompas tanggal 18 Januari 2006 mengatakan bahwa pelaku bom Bali yang pertama yaitu Amrozi mengaku membeli sendiri bahan-bahan tersebut atau bahan-bahan kimia untuk merakit bom tersebut di Jalan Tidar di Surabaya yang digunakannya untuk meracik bahan peledak. Jika dilihat dari pasal 9 ayat 2, yang dimaksud dengan batasan jumlah itu adalah jumlah minimum yang harus dideklarasikan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Senjata Kimia. Namun tidak dijelaskan lebih jelas tentang penekanan pembelian ataupun izin dalam menggunakan bahan kimia. Oleh sebab itu dirasa perlu adanya suatu regulasi atau aturan yang jelas yang dapat memberi arahan bahwa bahan-bahan kimia hanya boleh digunakan oleh hal tertentu saja. Pada dasarnya, regulasi yang mengatur mengenai bahan-bahan kimia berbahaya di Indonesia itu sudah ada sejak kolonial. Terlepas dari hal tersebut, karena kita sebagai negara berkembang masih mempunyai kesulitan dalam rangka melakukan pengawasan mengenai mengenai produksi ataupun perjualbelian dalam bahan kimia. Keprihatinan terhadap praktik perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu mendorong ditetapkannya 2 prosedur, yaitu The International Code of Conduct of Distribution and Use of Pesticides pada Konferensi Food and Agriculture Organization pada tahun 1985. Dalam hukum pidana sendiri, tidak ada pernah bisa seorang dapat dipidana apabila tidak ada hukum yang jelas dalam suatu pasal atau undang-undang tersebut. Maka dari itu perlu adanya perbaikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tersebut agar memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Sesudah itu ada kesimpulan. Kesimpulan ini berisi ringkasan atau komentar atas temuan penelitian dengan panjang yang tidak lebih dari 5% dari total panjang artikel jurnal tersebut. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah zat kimia merupakan bahan yang kita butuhkan namun juga bisa membahayakan bagi kita sendiri apabila tidak adanya oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan sebuah tindak kriminal yang mengakibatkan sebuah korban. Kemudian, mudahnya saat ini kita untuk membeli zat-zat kimia ataupun bahan kimia yang dapat menjadi salah satu yang memancing tindakan kriminal dari seseorang kepada orang lain. Maka perlu dilakukan penegasan oleh pemerintah ataupun bahan yang membuat zat kimia tersebut mengenai perizinan, penggunaannya, penyebarannya, sehingga akan membantu mengurangi tingkat kriminal dalam menggunakan zat-zat kimia sebagai senjata kimia. Kemudian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia dan juga larangan bahan kimia sebagai senjata kimia sebaiknya diadakan perbaikan agar memberikan efek jera bagi tindak kriminal. Sesudah kesimpulan ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini menuliskan kutipan yang kita ambil dari suatu naskah untuk artikel jurnal kita.
itu harus ada dalam daftar pustaka, disusun dengan metode American Psychological Association atau APA. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.